Oke semuanya, sahabat-sahabatku sekalian, saya akan menyapa Anda dengan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya Afri Sakti di channel Inspirator Muda Indonesia. Sahabat-sahabatku sekalian, sebagaimana kita sebelumnya pernah membahas di video sebelumnya, yaitu ada 3 hal yang tidak pernah terulang dalam kehidupan. Dimana kalau misalkan kita menyia-nyiakan 3 hal tersebut, maka kita akan menyesal di kemudian hari. Di antaranya sudah saya buatkan videonya. Bagi teman-teman yang belum menonton, silahkan ditonton dulu video yang pertama terkait satu hal ya, terkait hal yang tidak pernah terulang dalam kehidupan. Di antaranya yang pertama adalah ucapan. Jadi ucapan yang kita keluarkan, kita tidak akan pernah bisa untuk mengembalikan lagi ucapan kita. Sekali kita mengeluarkan perkataan kita keluar dari lisan kita, maka ucapan itu, perkataan itu tidak akan pernah bisa kembali ke dalam tubuh kita. Sehingga sahabat-sahabatku sekalian, kita harus hati-hati dengan ucapan kita, dengan perkataan kita. Jangan sampai ucapan dan perkataan kita malah menjadi sesuatu yang membuat orang lain merasa tersakiti. Untuk hal ini, sahabat-sahabatku sekalian, saya ada kisah ya. Saya pernah membaca buku di mana ada seorang sahabat ya. Ada 2 orang bersahabat, di mana 2 sahabat ini dari kecil sampai dewasa dia terus bersahabat. Yang satunya seorang pangeran, anaknya seorang raja. Sehingga suatu saat yang pangeran ini akan menjadi seorang raja. Singkat cerita sahabat-sahabatku sekalian, 2 sahabat ini beranjak dewasa dan satunya menjadi seorang dan sudah diangkat menjadi seorang raja. Sehingga sahabatnya ini karena merupakan sahabat dari waktu kecil, maka sahabat ini tetap dibawa ke istana untuk menjadi pendamping dia. Kemanapun dia pergi selalu bersama dia. Yang seorang raja ini, sang raja ini suka berburu. Sehingga suatu ketika dia meminta sahabatnya ini untuk mempersiapkan peralatannya, termasuk senjatanya dan sebagainya. Dan perlu diketahui sahabat-sahabatku sekalian, sahabatnya ini yang merupakan orang biasa, ini selalu menjaga lisannya. Apapun yang terjadi kepada dirinya, jangankan sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak baik pun, sahabatnya ini selalu berkata, ini sesuatu yang baik pada saya. Sehingga dia selalu mencoba apa yang dia katakan itu selalu positif. Dia selalu berpikiran positif sehingga semua ucapan yang dia ucapkan itu menggambarkan perasaannya yang lagi tenang. Sehingga ketika dia dilanda masalah, diberikan ujian, selalu berkata, ini merupakan sesuatu yang baik bagi saya. Sehingga singkat cerita sahabat-sahabatku sekalian, ketika sang raja meminta untuk mempersiapkan amunisinya, sahabatnya ini melakukan suatu kesalahan. Di mana karena kesalahan itu satu di antara jari dari raja ini harus dipotong. Ya. Melihat itu, ya karena kesalahannya dia masih sempat berkata, ini merupakan sesuatu yang baik. Ya, siapa yang nggak jengkel gitu loh? Tangannya sudah berdarah, harus diputus ya, harus direlakan, harus dihilangkan satu di antara jarinya. Sahabatnya ini masih berkata, ini sesuatu yang baik. Sehingga sang raja ini jengkel gitu loh. Ini kamu memang sahabatku, tapi jangan gitu dong gitu loh. Anggap bahasanya seperti ini. Karena merasa direndahkan gitu loh, karena kayak merasa dilecehkan atau misalkan merasa diejek gitu kan. Akhirnya sang raja ini marah dan memerintahkan kepada pejabat-pejabat di kerajaan itu supaya sahabatnya dipenjara seumur hidup. Karena kesalahannya dia, jarinya harus terputus dan dia masih mengatakan itu sesuatu yang baik. Akhirnya sang sahabat ini harus dipenjara seumur hidup dari sahabatnya sendiri. Singkat cerita, sahabat-sahabatku sekalian,
bertahun telah dia lalui, sahabatnya tetap di penjara, dan sang raja ini mau berburu ya, karena memang sukanya berburu. Ketika dia lagi berburu, karena terlena mengejar buruannya, sampai pengawalnya itu berkata, jangan masuk ke hutan itu. Raja, jangan masuk ke hutan itu. Di hutan itu sangat dilarang untuk dimasukin. Karena di sana ada sekelompok kanibal yang akan memakan manusia. Tapi sang raja itu terlena dengan buruannya, mengejar buruannya sampai masuk di hutan yang dilarang itu. Akibatnya tertangkaplah sang raja. Akhirnya sang raja tertangkap dan akan dijadikan tumbal ya, karena pada waktu itu ada tumbal yang harus ditumbalkan, dan setelah dibakar nantinya manusia yang dijadikan tumbal itu dimakan bersama-sama oleh kelompok kanibal tersebut. Sehingga sang raja itu ditangkap, sudah diikat, malam hari sudah mau dibakar ya. Ternyata ketika mau dibakar, sahabat-sahabatku sekalian, pimpinan kelompok kanibal ini melihat ada satu di antara jarinya yang putus. Sedangkan kepercayaannya dia yang dijadikan tumbal harus orang yang sempurna, tidak boleh ada yang cacat. Karena jarinya yang putus itulah akhirnya sang raja itu dilepas dan selamat dari maut dan tidak dijadikan tumbal. Akhirnya di perjalanan ya, dia merasa bersalah kepada temannya. Dia merasa bersalah kepada temannya sudah memenjarakan sekian tahun karena temannya yang awalnya menyakitkan, yang awalnya membuat jarinya terputus, sekarang nyawanya terselamatkan. Akhirnya sampai di kerajaan, yang ditemui pertama kali itu adalah sahabatnya yang sedang dipenjara. Kemudian meminta kepada pengawalnya, penjaganya untuk melepaskan, membebaskan sahabatnya ini. Kemudian sang raja ini minta maaf. Minta maaf kepada sahabatnya itu karena dia membenarkan ucapannya kalau itu merupakan sesuatu yang baik. Karena kalau misalkan suatu saat yang dulu tidak terjadi, ini tidak dikenai amunisi, tidak dikenai senjata, maka tangannya ini utuh dan tahun-tahun berikutnya sang raja akan dijadikan tumbal. Nah, sehingga sahabatnya waktu itu berkata, ini sesuatu yang baik. Kemudian sahabatnya cuma tersenyum, ya. Dia minta maaf, menyesali perbuatannya, sahabatnya justru berterima kasih. Dan dalam waktu dibebaskan itu, dia masih sempat berkata, wahai paduka, wahai raja, saya di penjara merupakan suatu yang terbaik bagi saya. Rajanya pun kaget. Loh, kamu kok nggak ada dendamnya sama saya? Kamu di penjara sekian tahun, tidak ketemu dengan keluarga. Kamu masih mengatakan ini sesuatu yang baik. Apa alasanmu? Wahai raja, sebagaimana kita ketahui, kita kemanapun selalu berdua. Kalau misalkan saya tidak di penjara, maka yang akan dijadikan tumbal itu pasti saya. Karena yang akan ketangkap tidak cuma paduka, tidak cuma raja, tapi yang tertangkap adalah saya dan raja. Karena kemanapun raja pergi akan selalu bersama saya. Sehingga sahabat-sahabatku sekalian, di situ sang raja baru menyadari ucapannya sahabatnya ini merupakan sesuatu yang bernilai gitu. Sehingga sahabat-sahabatku sekalian, apapun masalah kita, apapun ujian, cobaan yang terjadi kepada diri kita, sebenarnya bergantung kita bagaimana kita menyikapi dari permasalahan tersebut. Dan lisan kita, sahabat-sahabatku sekalian, itu menjadi istilah wakil ya dari perasaan kita yang selalu berkata dengan perkataan baik. Sehingga sahabat-sahabatku sekalian, mari kita jaga obrolan kita, karena omongan kita tentunya akan menjadi doa untuk kita semua. Saya Afri Sakti, Inspirator Muda Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.